Selamat pagi kakak. Selamat pagi adik. Selamat pagi papa. Selamat pagi mama. Oh iya, kita sapa Tuhan Yesus juga yuk teman-teman. Kita sapa bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Makasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita selanjutnya, marilah kita awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Mbak Christine. Selamat pagi anak-anak semua. Yuk, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa ya. Mbak Chris akan memimpin. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, dan kami serahkan semua dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, happy enggak? Happy enggak? Happy dong. Masa enggak? Karena kita sedang happy, mari kita memuji Tuhan. Happy ya. Happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, aku senang jadi anak
cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik. Ayo, siapa yang masih suka bohong? Ayo. Pagi hari ini kita diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tak boleh bohong. Mari kita akan sama-sama menyanyikan lagu Anak Tuhan Tak Boleh Bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mari adik-adik, kita selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Mari kita pujikan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkau Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus saudaranya. Setiap nafasku engkau Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus saudaranya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkau Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus saudaranya. Setiap nafasku engkau Yesusku.
pagi hari ini kita awali dengan doa pembukaan. Kita sudah memuji nama Tuhan, dan pada saat ini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini yang membawakan firman Tuhan adalah Bapak Timotius. Nah, kita akan sama-sama panggil Bapak Timotius untuk membawakan firman Tuhan. Halo adik-adik, anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa dengan Pak Tim. Anak semua sehat ya? Iya, sehat. Tuhan yang mimpin, Tuhan yang memberkati. Pak Tim akan menceritakan kerajaan Aram. Tapi sebelumnya kita akan menghadap Tuhan dulu. Nanti diambilnya itu dari 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu melindungi, memberkati, mengasihi kami dan orang tua kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di kerajaan Aram itu ada panglima perang. Panglima perang itu bisa saja disebut senopati. Senopati ning perang bernama Naaman. Siapa? Naaman. Naaman itu orangnya jujur, baik, disiplin, tegas, dan berwibawa. Naaman disayang oleh raja. Naaman minta apa saja mesti diberi, karena Naaman itu hebat. Kalau disuruh mimpin perang ke negara lain, ke negara tetangga, misalnya ke negara Israel, mesti menang. Perang melawan bangsa Amalek mesti menang. Perang melawan bangsa manapun yang dipimpin oleh Naaman mesti menang. Maka raja senang sekali, raja sayang dengan Naaman. Tetapi Naaman ternyata kena penyakit. Naaman sakit kusta. Sakit kusta itu kalau bahasa Jawanya sakit saraat, sakit buduken, atau sakit lepra. Penyakit itu kalau di tangan, di sini, itu bisa putih-putih. Tapi bukan putih-putih melati, putih-putih melati. Hari Baba, Karinoji, Hari Baba, halo, Sepa, ada. Bukan gitu, tapi ini memang benar, menakutkan. Putih-putih di sini, bahkan sampai badannya, kakinya. Dan kalau sakit kusta, sakit saraat itu terus lama-lama nanti bisa, ini pudul, dini pas seperti ini ya, ini bisa pudul, bisa pergelangannya bisa pudul. Nah kalau yang pudul kepalanya biar, wah pokoknya menakutkan kalau sakit kusta itu, dan tidak ada yang bisa nambani, yang menyembuhkan tidak ada. Nah Naaman itu sakit kusta seperti itu. Istrinya sedih, keluarganya sedih, dan di sana ada perempuan yang belum menikah. Berarti apa? Sadis. Kok sadis? Apa ya? Apa namanya? Ada yang tahu?
perempuan yang belum menikah. Sadis ya, kok sadis. Pak Noel, apa? Halo. Namanya gadis. Gadis itu dari Israel, menjadi tawanan dulu pada waktu perang. Sekarang menjadi pembantu rumah tangganya Ibu Naaman, membantu. Kalau sekarang ya asisten rumah tangga. Nah, waktu itu dia memperhatikan tuannya, yaitu Tuan Naaman. Sudah ada orang yang datang, katanya mau menyembuhkan, tidak bisa. Ada yang dari luar kota datang, tampaknya mau menyembuhkan, ternyata tidak bisa. Dan banyak orang yang datang mau menyembuhkan, tapi tidak bisa. Akhirnya, aduh, bagaimana saya ini? Tangan saya sudah putih-putih. Nanti kalau lama-lama ini bisa purdul. Kalau ini purdul begini. Ini juga purdul. Lama-lama ini purdul. Ini purdul. Aduh, bagaimana saya? Padahal dulu saya itu pemimpin perang, panglima perang yang hebat, gagah perkasa. Sekarang purdul tanganku. Aduh, gimana? Dan lama-lama nanti saya mesti mati. Kalau saya mati, gimana? Saya belum ingin mati. Aduh, gimana ini? Gadis yang dari Israel tadi bilang sama tuan putrinya, Tuan putri, kalau Tuan Naaman itu mau ke Israel, mau ke Samaria, di desaku sana, itu ada nabi. Kalau mau ke sana mesti disembuhkan oleh nabi. Tenani? Iya, nabi itu hebat. Suruh sana saja, kalau tuannya mau, Tuan Naaman mesti disembuhkan mesti. Oh ya, saya bilang sama Bapak, saya beritahu Pak, menurut ceritanya itu, yang membantu saya itu dari Israel, itu bilang kalau Tuan Naaman, kalau Bapak mau ke Samaria, ke Israel, di sana ada nabi, sana mesti bisa menyembuhkan katanya Pak. Coba saja Pak, bisa menyembuhkan di negara Israel sana. Iya, ya coba saya akan menghadap kepada raja, mohon izin pada raja, dan saya akan ke Israel. Dah ya Bu ya, saya siapkan ke sana Bu. Ya Pak ya. Lalu berangkat siap-siap. Pada waktu itu Baginda Raja sedang duduk di singgasana. Sedang ada beberapa prajurit yang menghadap kepada raja. Lalu, maaf Baginda, saya datang menghadap Baginda. Loh, kamu kan sakit, mau apa kesini? Iya Baginda, maaf Baginda, ini tanganku putih-putih, memang saya sakit. Baginda, banyak orang yang menyembuhkan saya, tapi nggak bisa. Katanya bisa menyembuhkan, sudah datang, tapi nggak bisa. Nggak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan. Ya ini ada cerita dari pembantu yang dulu dari negara Israel, ke sana ada nabi. Katanya nabi itu pinter, bisa menyembuhkan. Maka saya mohon izin kepada Baginda Raja, saya akan ke Israel. Saya mau mencari nabi itu biar saya disembuhkan. Boleh ya Raja ya? Boleh ya? Boleh Baginda? Boleh. Siapkan kamu dengan beberapa prajurit mengawal kamu ke Israel. Dan saya akan buatkan surat untuk Raja Israel biar kamu diperhatikan. Baik Baginda, terima kasih Baginda. Iya. Naaman pulang, beberapa prajurit pengawal siap. Lalu Naaman bilang, ayo semua menyiapkan. Siapkan kereta, siapkan kuda, siapkan
semuanya yang akan saya bawa untuk dipersembahkan kepada Nabi nanti. Siapkan 6.000 sikal emas, 10 talenta perak, dan 10 potong pakaian. Semua disiapkan dan menunggu surat dari raja yang akan dibawa prajurit. Kita berangkat ke Israel biar saya disembuhkan. Ya, siap Panglima, siap. Ayo siapkan semuanya. Mereka bersiap-siap, termasuk Naaman. Minta izin istrinya, lalu akan menuju ke Israel. Raja Israel pun pada waktu itu sedang berada di tahta kerajaan, sedang duduk begini, Raja Israel dengan gagahnya. Tahu-tahu ada yang bilang, Baginda, ada tamu Baginda. Apa? Ada tamu? Iya, suruh masuk, suruh maju. Hei, kamu saudara, maju. Maaf, saya belum kenal dengan saudara. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa tujuanmu ke sini? Terus dia mengatakan, dia mengambil suratnya. Dia mengambil suratnya. Suratnya masih dibuka. Saya tanya, suratnya mana? Surat mana? Surat mana? Suratnya mana? Suratnya mana? Saya berikan aja surat. Terus dia bilang, Baginda Raja, saya kesini. Nama saya Naaman. Siapa? Naaman. Oh, Naaman ya. Naaman dari kerajaan Aram. Ya. Terus apa tujuanmu ke sini? Saya memberikan surat. Mana suratnya? Mana? Suratnya mana? Dari raja. Ya. Wah, suratnya masih gulungan. Baik. Bagaimana sih? Allahkah aku ini yang bisa mematikan seorang dan menghidupkan orang? Saya ini manusia biasa meskipun raja. Mengapa rajamu menyuruh aku menyembuhkan orang yang sakit? Mencari gara-gara. Rajamu itu mencari gara-gara. Kalau saya tidak bisa menyembuhkan kamu sakit kusta, mesti kamu dan para prajurit-prajuritmu, para prajurit Raja Aram menggebak perang, menempuh perang ke sini, menantang perang dengan saya. Saya tidak bisa menyembuhkan, hanya mencari gara-gara saja. Loh, siapa itu? Siapa datang sini? Siapa? Oh, dia bilang, Baginda, ampun Baginda, hamba disuruh Nabi. Disuruh Nabi Elisa. Suruh apa? Mengapa Baginda mengoyakkan baju? Tidak perlu. Dan suruh menghadap ke Nabi, orang Naaman itu. Biar tahu bahwa di Israel ada seorang Nabi. Oh begitu, baik silakan. Naaman, ikuti orang itu. Kamu mencari Nabi Elisa. Sana kamu ke Nabi Elisa. Biar nanti Elisa yang akan menyembuhkan kamu. Baik Baginda, terima kasih. Ya, mereka berangkat. Dan raja itu pun heran, Nabi yang akan menyembuhkan. Baik.
raja mengantarkan nabi itu, mengantarkan orang itu ke nabi, terus mereka berangkat. Naaman dalam perjalanan itu dia punya pendapat, wah saya nanti mesti ketemu dengan nabi. Nabi mesti sudah di depan pintu, terus tempatnya untuk ruang tamu sudah dibersihkan rapi, semuanya sudah tertata rapi, mesti saya ketemu terus dihormati, hormat baginda, hormat panglima, mesti hormat, semuanya. Orang-orang di sana penerima tamu saya banyak yang menghormati saya, karena saya panglima perang yang hebat, mesti nanti saya dihormati. Duh, sudah sampai depan rumahnya kok tidak ada nabi. Dia melihat dari jendela kereta, loh, kok sepi? Ada orang datang lari. Nabi bagaimana? Nabi bagaimana? Nabi menyuruh supaya panglima mandi di Sungai Yordan. Mandi di Sungai Yordan 7 kali. Mandi 7 kali atau menyelam 7 kali. Nanti penyakitnya akan sembuh, akan tahir. Ya, prajurit, ayo kita pulang ke negara kita, pulang ke Aram. Memangnya apa ini? Ini panglima yang harusnya dihormati kok disuruh mandi di sungai. Apa Sungai Parpar, Sungai Abana di Damsik itu kurang bersih? Di sana banyak sungai yang bersih-bersih daripada sungai di sini. Pulang, panglima suruh mandi di sungai. Prajuritnya ikut, ayo terus. Nah, ada pengawalnya yang bilang, Tuan Panglima, Bapak, kalau misalnya Nabi itu menyuruh yang berat, yang harganya mahal, menyuruh beli apa-apa yang mahal-mahal, mengeluarkan banyak biaya, pasti tuanku mau. Tapi hanya disuruh mandi 7 kali saja kok tidak mau. Tadi nanti kan katanya bisa sembuh. Apa iya? Ya, kita coba saja. Baik, belok kanan, itu depan tuh, kanan, itu ada sungainya. Kanan. Sudah berhenti sini. Saya akan turun dari kereta. Terus dia menyelam. Hidungnya ditutupi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, tanganku sudah tidak putih-putih lagi. Tidak putih-putih, sudah hilang. Loh, aku sudah sembuh. Hore, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Ayo prajurit, kita kembali ke menghadap Nabi. Ayo, kita kembali. Semua naik ke Nabi. Mereka kembali pada Nabi. Panglima perang juga naik kereta terus ke sana, ke tempat Nabi. Ya sekarang bilang, berarti yang ada Nabi, yang ada Allah itu seluruh bumi itu hanya Israel. Yang bisa menyembuhkan saya hanya Nabi di sini, hanya Allahnya orang Israel. Aduh, loh, itu yang di depan itu, depan rumah itu apa ya? Ya, saya akan berterima kasih pada Nabi. Naaman turun lalu menghadap Nabi, karena Nabi sudah ada di depan pintu. Coba anak-anak, Nabi yang ada di depan pintu tadi sudah mau menemui Naaman. Karena apa? Kalau dulu Naaman itu sombong, enggak, itu saya mesti didatangi Nabi, mesti saya dihormati karena saya ini panglima. Terus ketika disuruh mandi di sungai, suruh menyelam 7 kali, dia bilang, Sungai Parpar, Sungai Abana di Damsik bersih-bersih, panglima suruh mandi di sungai. Sombong kan? Ya sombong. Maka
Nabi tidak mau menjumpai. Ketika sudah sembuh, dia rendah hati, maka Nabi mau menjumpai Naaman. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Nah, sekarang Naaman sudah rendah hati, maka Nabi mau menerima dan silakan masuk, silakan masuk. Mereka masuk rumahnya terus bilang, Nabi, saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah sembuh. Tidak perlu sakit ini membawa saya mati. Saya sudah sembuh. Maka Nabi, saya akan berikan hadiah kepada Nabi sebagai tanda saya itu berterima kasih. Prajurit, turunkan harta itu semuanya. Serahkan kepada Nabi. Udah, saya tidak akan menerima yang diserahkan pada saya. Hadiah atau ucapan terima kasih tidak akan saya terima. Karena yang menyembuhkan itu Tuhan Allah, bukan aku. Nabi, karena ini banyak yang saya bawa, silahkan pilih Nabi berapa. Sedikit sajalah untuk kenang-kenangan, untuk tanda terima kasih saya, jangan ditolak tuh Nabi. Mungkin hanya emasnya saja, atau peraknya, atau pakaiannya Nabi. Itu ada 10 pakaian. Tidak, sedikit pun tidak akan saya terima. Nah terus, kalau tidak mau menerima, gini aja Nabi. Saya mohon Nabi berkenan memberikan tanah kepada saya. Akan saya bawa pulang ke Aram. Dan tanah itu sebanyak sepasang itu loh, bagal, sepasang bagal atau sepasang bihal. Jadi nanti saya bawa ke sana seberat muatan tanah sebanyak itu ya. Nanti akan saya pakai di sana, untuk saat pakai di situ akan saya jadikan tempat untuk menyembah pada Tuhan Allah Israel. Dan saya berjanji akan berbakti kepada Tuhan Allah orang Israel, kepada Tuhan saja, bukan kepada Allah Baal, bukan kepada Allah-Allah yang lain. Saya akan tinggalkan patung arca Allah-Allah itu, dan saya akan menyembah kepada Tuhan. Dia Tuhannya bangsa Israel ini. Baik. Silakan, kata si Nabi. Terus disuruh mengambil cukupnya. Naaman pulang dengan hati yang senang karena sudah disembuhkan. Itulah Naaman yang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan. Coba sekarang saya tanya pada anak-anak semua, pada adik-adik, gadis yang kecil itu baik atau enggak? Baik. Karena apa, Gari? Baik. Karena dia memberitahu di negaranya ada nabi. Terus dia memperhatikan tuannya. Kalian juga harus memperhatikan orang tuamu masing-masing. Kalau orang tuamu sibuk, kamu mungkin bantu nyapu. Bisa enggak nyapu? Mungkin kamu bisa ngulai meja kursi. Mungkin kamu bisa mencuci piring. Perhatikan. Dengan temanmu juga perhatikan. Kalau ada temanmu yang mungkin jatuh, kamu harus menolong. Kalau ada temanmu yang kehilangan alat tulis, pensil atau apa, kamu ikut membantu mencarikan. Kalau Pak Guru Bu Gurumu mungkin menyuruh kamu harus siap melakukan. Misalnya ada pekerjaan rumah, kerjakan baik. Terus ada kamu suruh bantu temanmu, kamu ikut membantu. Terus Naaman itu tadi sombong. Baik enggak kalau sombong? Ayo suara, baik enggak Ari? Tidak baik. Tidak boleh kita itu sombong. Meskipun punya kedudukan, punya orang tuamu punya jabatan, orang tuamu kaya,
orang tua hebat, tidak boleh sombong, tapi harus rendah hati. Disyukuri berkat Tuhan itu, karena semua itu jabatan, pandaian, terus kekayaan, semua itu sebetulnya pemberian Tuhan, maka harus bersyukur. Nah, lagi yang lain lagi, Naaman baiknya apa? Bisa bersyukur. Dia bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih pada Nabi, dan berjanji tidak akan menyembah pada Allah-Allah lain, pada patung, menyembahnya kepada Tuhan Allah yang sudah menyembuhkan, seperti yang disembah oleh orang-orang Israel, seperti yang disembah oleh Nabi Elisa. Itu yang bagus. Naaman ingin berbakti kepada Tuhan. Kita semua juga begitu. Kita sudah mengenal dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang memimpin kita setiap hari, memberkati, sehingga kamu mampu belajar di rumah, kamu bisa pandai, bisa naik kelas, bisa lulus, yang tidak lulus, ya. Orang tua bisa bekerja, mendapatkan berkat, dilindungi Tuhan, tidak kena COVID, ya. Itu karena berkat Tuhan. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan besok kamu atau kita naik surga, mengampuni dosa kita, tetapi sejak sekarang Tuhan selalu memimpin kita, memberkati kita, selalu melindungi kita. Maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukanlah Tuhan kami bisa rendah hati, mampukanlah kami bisa memperhatikan, membantu orang tua, membantu teman-teman kami, dan mampukanlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Dan kami serahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami dari sakit penyakit, dari corona, jauhkanlah dari pencobaan-pencobaan iblis. Mampukanlah kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Lindungi kami Tuhan, berkati kami semuanya, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Demikian anak-anak, selamat berpisah, jumpa lain kali. Tuhan memberkati kita. Mari kita ucapkan terima kasih Pak Timotius. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Naaman Sakit Kusta. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semula Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semula Naaman. Mari adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempersembahkan buat Tuhan. Ayo kalengnya disiapin nih seperti ini. Yuk kalengnya jangan lupa. Nanti dimasukkan ya. Oke, pagi hari ini kita seraya mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur,
Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di ujung dari sekolah minggu pada hari ini. Mari kita kembali bersatu hati di dalam Tuhan lewat doa penutup ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami ucap syukur, ajari kami untuk selalu rendah hati dalam kami menjalani hari lepas hari kami. Kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggu, dan kiranya kami semua bisa melaksanakan, bisa melakukan tugas dan bagian kami setiap harinya dengan baik Tuhan dan penuh rasa tanggung jawab. Berkati anak-anak yang sekolah online, mampukanlah mereka Tuhan, mampukanlah anak-anak untuk bisa melakukan tugas dan bagian mereka dengan baik dan juga bisa belajar dengan baik juga. Berkati orang tua yang harus mengajarkan, yang harus memberitahu anak-anak Tuhan dalam belajar, kiranya Kau memberikan kesabaran, Kau memberikan kasih dalam membimbing dan mendidik anak-anak Tuhan. Dan Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.